Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali kita hadir untuk memasuki ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya. Segala pujian Tuhan kepada Yesus. Kau
ada sebelum segala sesuatu ada, dan Engkau Allah yang tetap kekal setelah segala sesuatu tidak ada. Engkau Allah yang layak menerima puji sembah kami, Engkau Allah yang layak kami agungkan, kami muliakan. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami rindu menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami rindu memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Biarlah puji, sembah, dan syukur kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga percayakan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau yang hadir, yang memulihkan kami. Kami yang datang dengan kelemahan tubuh kami boleh dipulihkan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami disembuhkan. Kami yang datang dengan duka cita, kami mendapatkan sukacita-Mu. Dan biarlah ibadah hari ini adalah berkat yang kami terima dan kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya. Kita angkat pujian, kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memperlihatkan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja kebenaran. Bersama-Nya yang kuasa meringan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sama-samanya harapan bergelora dalam kita. Tetap mulia Yesus Tuhan. Yesus Tuhan.
siapkan hati kita bawa pujian jawaban hidupku. Apa yang ku bawa
Saudara yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hanya Engkau hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Kau Allah yang sanggup mengerjakan bahkan lebih dari yang kami pikirkan Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban dari setiap doa kami, ajar kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjawab yang terbaik tepat di waktu Tuhan dalam nama Yesus. Tak hentinya kami bersyukur karena kebaikan, tak hentinya kami bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan yang terbaik dari Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang Tuhan sediakan adalah firman yang bagi kami. Kami percaya firman yang Tuhan sediakan adalah firman yang akan mengubah hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dalam firman-Mu bagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan. Siapkan hati kami, telinga kami, roh kami untuk menyambut firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Kami rindukan firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi firman Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Bapak Ibu semuanya sehat. Puji Tuhan. Karena yang sakit nggak boleh datang ke gereja. Kalau mau masuk ke gereja sekarang dites dulu ya, ditembak sama yang di depan. Puji Tuhan semuanya sehat ya. Kalau jasmaninya sudah pasti sehat, mentalnya juga harus sehat, amin. Dompetnya masih sehat? Puji Tuhan. Ada yang mulai, aduh tengah bulan udah kembang kempis nih dompetnya ya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, gimana udah mulai nyaman pakai masker kemana-mana? Ngap ya? Yang di depan ada Bapak Ibu yang pakai kacamuka, oh, luar biasa ya. Dulu itu jadi candaan doang waktu zaman saya. Kacamata tuh bentuknya kecil-kecil, terus kemudian ada tren kacamata yang gede-gede gitu. Terus dibilang, wah kamu nih beli kacamuka ya. Tapi ternyata sekarang emang beneran ada kacamuka. Dulu dipakai cuma sama tukang las, sekarang dipakai sama banyak orang. Bahkan di minimarket tuh pakai kacamuka. Tapi nggak apa-apa. Saya rasa kalau di gereja malah lebih nyaman pakai gitu ya daripada pakai masker ya. Kalau buat saya pakai masker agak sedikit ribet Bapak Ibu karena saya pakai kacamata. Ngomong dikit ngebul. Kalau dulu ngebulnya kalau cuma makan mie, kalau sekarang ngomong aja jadi ngebul gitu ya.
Apalagi kalau keringetan, yang pakai kacamata gampang lepas kacamatanya, jadi licin, ya nggak? Terus kalau ke gereja juga pakai masker, jadi ada yang pura-pura nyanyi, ada kan? Yang tangannya keangkat gitu, tapi mulutnya mingkem. Gak ada yang tahu. Ada kan? Pasti kan? Pura-pura nyanyi gitu. Terus kalau pakai masker tuh jadinya enak, kalau firman Tuhan ngantuk nggak kelihatan. Ya. Ciri-cirinya sederhana. Kalau yang pakai kacamata kelihatan ada ngebulnya dikit. Kalau yang nggak pakai kacamata, maskernya udah hampir dilewatin sama hidung tuh. Nah itu berarti lagi nguap tuh. Ditutupin masker tapi lagi gini. Nah, tuh kan? Kelihatan kan? Tapi nggak apa-apa, jangan ya, jangan ngantuk lah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang keadaannya lagi kayak gini. Mau nggak mau kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemana-mana sekarang kita jadi diatur, nggak sebebas dulu. Tapi bagi kita menjalankan ini dengan penuh sukacita, sambil tetap berdoa, semoga semuanya ini cepat berlalu. Seperti sedia kala di saat semua biasa saja sebelum ini terjadi. Semoga Tuhan terus berikan hikmat kepada kita untuk bisa menang atas segala sesuatu yang sedang kita hadapi saat ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ada satu hal baru yang kita temui dan harus kita lakukan dalam masa-masa ini, yaitu adalah tatanan hidup baru atau the new normal. Tapi bagi kita sebenarnya, bagi orang percaya, tatanan hidup baru ini bukan hal yang baru. Kenapa? Karena ketika kita percaya Tuhan, kita punya tatanan hidup baru. Bagaimana kita punya hidup yang harus berbeda dengan kita sebelum kita kenal Tuhan. Jadi kalau sekarang kita semua dipaksa untuk masuk tatanan hidup baru karena ada virus corona, sebetulnya disadari atau tidak, ketika kita percaya Tuhan, kita pun sudah masuk dalam tatanan hidup baru. Memang bukan secara fisik kita pakai segala sesuatu yang kita gunakan sekarang, tapi kehidupan kerohanian kita memasuki hidup yang baru. Dan itulah dalam firman Tuhan yang dikatakan lahir baru. Dan peristiwa lahir baru adalah peristiwa yang harus dialami oleh semua anak-anak Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Apa tandanya seseorang yang sudah lahir baru? Ada tanda yang pertama. Yang pertama adalah dibaptis. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari sudah dibaptis? Ada yang belum, ada yang sudah. Tanda yang kedua adalah dia punya buah roh. Masih ingat buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seseorang yang sudah lahir baru punya dua ciri ini. Tapi kalau kita ngomongin lahir baru, ketika Nikodemus datang kepada Yesus, Yesus berkata bahwa lahir baru bukan perkara fisik. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang sudah lahir baru atau belum dari fisiknya. Artinya dari poin yang pertama, yaitu dibaptis. Karena tidak semua orang yang dibaptis itu lahir baru. Sekali lagi ya, tidak semua orang dibaptis sudah lahir baru, tapi orang yang lahir baru pasti dibaptis. Ada orang yang dibaptis, biasanya kalau kebiasaan gereja kita, seseorang dibaptis itu karena satu angkatan semuanya dibaptis. Biasanya anak SMA nih, bener nggak? Siapa korban angkatan di sini? Yang waktu SMA, angkatan aku dibaptis semua, masa aku enggak? Diteror terus kan sama Tuhan kan, ayo ikuti baptis, semua teman-teman kamu dibaptis. Oh iya, nanti tante. Akhirnya kepaksa dibaptis. Tapi nggak lahir baru. Ada.
Orang yang dibaptis belum tentu lahir baru, tapi orang yang lahir baru sudah pasti dibaptis. Kenapa? Kalau lahir baru sebelum dibaptis, percaya Tuhan sebelum dibaptis, dia nggak akan kuat untuk menahan diri untuk mengatakan pada dunia bahwa saya orang yang percaya Tuhan. Maka dia akan ambil keputusan untuk dibaptis. Tapi orang yang dibaptis belum tentu dia lahir baru. Nah, sebagai orang yang lahir baru, sebagai seseorang yang percaya Tuhan Yesus, kita masuk dalam tatanan hidup baru. Bagaimana cara kita hidup setelah kita percaya Yesus? Kadang ada orang yang bingung, apalagi orang yang dari agama lain, terus kemudian dia percaya Yesus. Mungkin ada yang bilang, sekarang saya percaya Yesus, terus saya harus ngapain? Terus apa yang harus saya lakukan? Hari ini saya akan mengajak kita semua, saya akan mengilustrasikan kondisi yang terjadi sekarang ini, the new normal, tatanan baru di zaman ini ketika menghadapi corona. Saya akan ilustrasikan bagian itu dengan tatanan baru yang harus kita miliki sebagai seorang Kristen. Sekali lagi, saya hanya mengilustrasikan ini. Saya tidak sedang menafsirkan secara alegoris, yaitu tafsiran yang merohani-rohanikan. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Corona itu ternyata dia adalah 666. Ada yang pernah dapat broadcastnya? Karena corona itu 6 huruf, C-O-R-O-N-A, 6 huruf. Kemudian kalau dihitung C-nya 3, O-nya 15, secara alfabet ya urutannya, R-nya 18, O15, N14, A1. Ketika dijumlah jadi 66. Jadi corona adalah 666. Itu tafsiran alegoris, itu terlalu bebas, terlalu merohani-rohanikan yang sebenarnya tidak rohani. Nah, hari ini saya tidak akan menyampaikan tafsiran alegoris, tapi saya hanya akan mengilustrasikan. Alasannya sederhana supaya kita gampang ingat bagaimana cara kita hidup ketika kita sudah lahir baru. Maka dari itu, hari ini saya akan memberikan tema tatanan hidup baru pengikut Kristus. Sekali lagi, tema kita adalah tatanan hidup baru pengikut Kristus, atau the new normal Christian life. Apa bedanya seseorang yang sudah lahir baru dan yang belum lahir baru, Bapak Ibu? Bedanya, kalau orang yang belum lahir baru itu nggak rajin ke gereja. Orang yang lahir baru rajin ke gereja. Betul? Betul sih, tapi kurang tepat. Apa bedanya orang yang belum lahir baru dan sudah lahir baru? Bedanya adalah orang yang belum lahir baru dosanya belum diampuni. Orang yang sudah lahir baru dosanya sudah diampuni. Karena lahir baru itu, sekali lagi, adalah peristiwa di mana kita menerima Yesus. Peristiwa di mana kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang yang belum lahir baru dosanya belum diampuni, tapi orang yang sudah lahir baru dosanya sudah diampuni. Seorang yang lahir baru harus menyadari bahwa ia sudah menang dari dosa, dan dosa ini harus menjadi sesuatu yang diwaspadai karena ia bisa membawa kepada kematian. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Kehidupan kita sekarang, kita menghadapi corona. Dan saya ilustrasikan corona di sini adalah dosa dalam hidup kita. Sesuatu yang harus dihindari. Ketika kita percaya Yesus, ada satu hal yang harus dihindari, yaitu apa? Dosa. Karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Jadi mulai dengan sadari bahwa dosa itu ada. Banyak orang Kristen yang jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena dia mulai abai. Karena dia mulai menganggap dosa itu biasa. Dosa itu bahkan nggak ada. Yang ada cuman aku melakukan apa yang nggak bagus saja di mata dunia. Padahal kita harus mulai dari sadari bahwa dosa itu ada. Bahwa di sekitar kita dosa itu ada. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, atau segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Bagaimana dosa bisa terjadi? Sederhana, ketika keinginan daging bertemu dengan kesempatan. Bagaimana kita berdosa ketika keinginan daging bertemu dengan kesempatan? Sama-sama buka Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dosa itu ada di sekitar kita. Sadari bahwa
kita masih bisa berdosa. Karena setiap kita yang masih hidup, kita masih punya keinginan daging. Betul? Kita masih punya keinginan daging, dan ketika keinginan daging itu bertemu dengan kesempatan, maka jadilah dosa. Contohnya akhir-akhir ini banyak terjadi berita-berita orang yang merampok, yang ngebegal. Kemarin waktu awal-awal corona heboh banget ya, begal-begal ya. Lagi daerah-daerah sini jalan-jalan sepi itu, rancake sana. Heboh banget begal. Kenapa orang bisa ngebegal sih? Karena ada keinginan daging untuk dapat duit secara cepat, secara instan. Dan salah satu hal yang bisa dilakukan adalah jual sesuatu, dapat duit instan, tapi nggak punya yang dijual, makanya dia lihat apa yang bisa dijual, handphone yang cepat dijual, motor, dan karena ada kesempatan orang-orang lewat pada pakai motor, kadang nggak pakai helm, nggak punya STNK, nggak ada SIM, maka mereka dengan berani untuk melakukan begal. Jadilah dosa pencurian. Misalnya orang yang kecanduan dengan pornografi. Kenapa bisa jadi berdosa? Karena keinginan dagingnya memenuhi hasratnya. Kemudian kesempatannya apa? Kuotanya banyak, VPN-nya jalan, di rumah nggak ada orang, sepi. Terjadilah ketika keinginan daging bertemu dengan kesempatan. Di gereja pun sama. Misalnya kita pelayanan juga bisa berdosa kalau kita pengennya cuma dipuji doang. Ada orang yang pelayanan pengen dipuji. Ketika turun dari mimbar, WL, singer, pemain musik, atau bahkan hamba Tuhan pun, nggak ada cuma Tuhan yang, wah luar biasa pelayanannya hari ini. Wah hari ini saya nggak dipuji sih. Ke gereja pelayanan ingin dipuji. Akhirnya karena ada kesempatan, jadi dia berdosa. Ah udahlah nggak mau pelayanan lagi lah. Ngapain pelayanan di sini mah tidak diapresiasi dan lain sebagainya. Daud ketika dia jatuh dalam dosa bersama dengan istri Uria. Suatu hari ketika Daud berjalan di atas istananya, kemudian dia lihat satu perempuan yang cantik, yang molek badannya. Dari atas soto istananya, dia hanya bernyanyi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Tapi Daud gak sendirian, waktu itu ada selir-selir. Jadi ketika dia nyanyi, oh betapa indahnya, di belakang ada yang ngiringin, iya iya iya, dan betapa eloknya, iya iya iya, itu istrinya Uria, kamar mandinya kebuka. Wah karena itu ada kesempatan. Kemudian yang terjadi adalah Daud tidur dengan istrinya Uria. Tapi yang salah siapa sih ya? Kok mandi nggak ditutup ya kamar mandinya? Apakah waktu itu memang tidak ada pintu kamar mandi Bapak Ibu? Nggak tahu ya. Tapi keinginan dagingnya Daud bertemu dengan kesempatan, maka terjadilah dosa. Nah dalam kehidupan kita, ketika kita lahir baru, kita harus sadari bahwa dosa itu ada. Dan yang kedua adalah hindari. Jangan justru menjatuhkan diri dalam pencobaan. Jangan justru menjatuhkan diri kita ketika kita sudah sadar bahwa dosa itu ada. Kita sadar kelemahan kita apa, keinginan daging kita apa yang bisa membawa kepada dosa. Hindari. Jangan justru malah menjatuhkan diri dalam pencobaan. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, misalnya di sini ada anak-anaknya. Pernah nggak anak Bapak Ibu mandi tapi lama? Pernah nggak? Pernah ya. Apalagi kalau udah pakai starter kitnya, bawa handphone, bawa earphone, airnya dinyalain sedikit. Nah itu udah bahaya tuh. Kalau udah lebih dari 15 menit gak keluar-keluar, mending digedor aja dah. Kenapa? Karena dua kemungkinannya. Yang pertama dia sedang memenuhi panggilan alam. Jadi karena dia sedang memenuhi panggilan alam, pasti waktunya lama. Air kerannya harus dinyalain, terus kemudian pakai earphone-nya di telinga. Dia pasti cari di YouTube cara merilekskan hariku misalnya. Karena memenuhi panggilan alam, pasti lama tuh. Atau kemungkinan yang kedua, dia sedang memenuhi keinginan dagingnya. Ini hati-hati nih buat orang tua, kalau ada anak-anak mandinya kelamaan, mending digedor aja. Weh kamu ngapain? Mungkin ada yang lagi meditasi di dalam, karena memenuhi panggilan alam. Tapi begini Bapak Ibu, disadari atau enggak, dosa itu ada di sekitar kita. Dan bagi kita, dosa itu harus disadari. Sadari diri kita kelemahannya di mana, kemudian dihindari. Jangan lagi jadi orang Kristen yang jatuh bangun dalam dosa.
Kemudian ketika kita masuk dalam new normal life, tatanan baru ketika kita menghadapi corona, setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua menghindari kerumunan, yang ketiga mencuci tangan. Nah, saya akan ilustrasikan 3 hal ini dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah lahir baru. Yang pertama menggunakan masker. Mari kita buka 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita wajib pakai masker, sebenarnya tujuannya buat apa sih? Agar kita tidak tertular dan menularkan. Betul? Agar kita tidak tertular dan menularkan. Nah, hal pertama yang harus kita miliki ketika kita masuk dalam tatanan hidup baru seorang Kristen adalah pakai masker. Untuk apa? Menjaga perkataan kita. Jadi poin yang pertama adalah menjaga perkataan kita. Disadari atau enggak, perkataan kita ini bisa menularkan hal yang baik dan bisa juga menularkan hal yang tidak baik. Bagi orang Kristen yang paling sederhana adalah menjaga perkataannya. Karena apa? Perkataan yang keluar dari mulut kita adalah segala sesuatu yang berasal dari hati kita. Gak ada orang yang memperkatakan sesuatu yang baik tapi isi hatinya buruk, atau sebaliknya. Orang yang memperkatakan yang buruk selalu setiap hari tapi isi hatinya baik, gak mungkin. Karena apa yang keluar dari perkataan kita, apa yang kita perkatakan adalah semua gudangnya itu ada di hati. Jadi belajar perkatakan yang baik. Di 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Maka perkataan yang keluar dari mulut kita harus perkataan yang mengandung kebenaran, perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Bukan berarti misalnya, bro kita mau ke Bandung nih naik kereta, bawa duit berapa? 2.000. Lah tiketnya kan 5.000. Tenang bro, Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tenang aja, pasti Tuhan sediakan. Bukan begitu. Atau misalnya ada anak-anak nih yang biasanya ngumpul-ngumpul, ngambil buah punya tetangganya. Bro, ini kan buah punya tetangga kita, kalau kita petik nanti berdosa. Tenang bro. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 mengatakan bahwa Allah yang menjadikan bumi beserta dengan isinya. Semua ini milik Yesus. Ambil. Bukan gitu. Tapi yang benar adalah misalnya ada orang yang bilang, Pak, Ayah, kenapa sih kita gini-gini terus? Gaji susah naik, beli ini itu nggak bisa. Tetangga kita loh udah beli mesin cuci yang tidak bergetar. Masa kita mesin cucinya masih bergetar? Mungkin suaminya kalau rohani udah hidup baru dia akan bilang, tenang mah, semua yang kita miliki titipan Tuhan. Pasti ada waktunya kita bisa untuk membelinya. Atau misalnya ada orang yang bilang, enak ya jadi dia ya, cantik, bisa jadi selebgram, foto dikit, goyang dikit masih cantik. Kalau aku difilter sampai putih-putih pun tetap aja jelek. Saya nggak bisa secantik dia. Mungkin kita bisa bilang, jangan kayak gitu. Kita ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita ini semua indah di mata Tuhan. Kita ini ganteng dan cantik minimal buat papa mama kita. Atau buat engkong sama emak. Tapi enggak ya, cantik dan ganteng itu relatif. Nah jadilah orang Kristen yang kayak gitu. Dengan perkataan kita memberkati orang lain. Banyak orang yang jadi down, banyak orang yang lagi jatuh. Ditambah lagi omongannya yang menyakiti. Misalnya ada orang yang sakit gitu ya, pergi ke dokter, kemudian didiagnosa sama dokter, oh bapak ini sakitnya ini nih, susah sembuh nih. Cerita sama temennya, saya kemarin ke rumah sakit, sakitnya sakit ini. Wah udah gak lama lagi berarti kamu. Nah jangan kayak gitu dong. Banyak orang yang bilang sama saya, tapi ya saya tuh orangnya kayak gitu, kalau nggak suka saya ngomong langsung. Bagus memang bagi orang yang ngomong, tapi bagi orang yang dengar belum tentu semuanya bisa menerima. Jadi belajar perkataan yang kita katakan, belajar jadi bijaksana. Apa yang kita katakan harus mengandung kebenaran. Dan hati-hati kalau zaman sekarang mungkin kita
minim dalam perkataan, tapi kita banyak dalam pengetikan. Wah, zaman sekarang kan gitu dong. Broadcast, bikin status. Tidak semua dalam hidup kita harus menjadi status. Dan tidak semua status yang kita bikin bisa dimengerti sama orang lain. Saya pernah sangat menyesal satu kali saya bikin status yang sebenarnya itu bagi saya itu fakta, bagi saya itu memang kenyataannya kayak gitu. Tapi ternyata ada orang di luar sana yang tersinggung, yang tiba-tiba nge-DM saya, padahal saya bukan maksud sama orang itu gitu. Jadi zaman sekarang hati-hati. Pergunakan perkataan kita. Jangan sampai ada orang bilang, wah ini katanya orang Kristen tapi isiannya kok mulutnya maki-maki terus, hina-hina terus, kok umpatan-umpatan terus, kutuk-kutuk terus. Mari kita ganti dengan hidup yang baru kita sekarang, tatanan hidup baru di dalam Tuhan. Belajar menggunakan perkataan kita yang seperti kita memperkatakan firman Tuhan, adem gitu. Meskipun kadang juga kita marah, tapi marah bukan yang menghina orang lain, tapi marah yang membenarkan orang lain. Yang kedua, menghindari kerumunan. Mazmur 26 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Mazmur 26 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Dalam kondisi seperti ini kita harus menghindari kerumunan. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan baru kita, yaitu kita bijak bergaul. Memang dalam kita mengenal seseorang, kita harus menerima seseorang dengan keadaan apapun dia, dengan masa lalunya, sikapnya, sifatnya, suku apapun, golongan apapun, agama apapun, harus kita terima. Tapi dalam bergaul, dalam berteman, dalam bersahabat, dalam menjalin relasi yang lebih dalam, Alkitab selalu mengajarkan kita untuk bijaksana, untuk berhati-hati. Dalam firman yang lain, di Korintus dikatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Biasanya yang positif ini akan mudah gampang kalah sama yang negatif. Tapi kita anak-anak Tuhan bijak dalam bergaul dan harus selalu memberi dampak positif. Jangan justru kita yang bawa-bawakan jadi temenan. Pernah ya lihat orang gitu ya, dulu mah anaknya baik loh, tapi sekarang jadi kayak gitu, salah gaul. Kita harus bijaksana sebagai anak-anak Tuhan. Pergaulan kita harus pergaulan yang membawa dampak positif. Kita harus memberkati dan jangan sampai kita terjebak pada pergaulan yang tidak baik. Di ayat yang keempat dibilang, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Maka pelajaran yang kedua, kita harus pandai bijaksana dalam bergaul. Ketika kita menjadi orang yang percaya Tuhan, kita lahir baru, mungkin kita punya rekan, punya sahabat, punya saudara yang tidak mengenal Tuhan, dan di situ harusnya kita jadi berkat. Kita yang harus menggarami. Ketika kita bergaul dengan orang lain, kita yang harus membawa perubahan ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, mencuci tangan. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 6 sampai 7. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkannya nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kalau kita lihat kondisi sekarang, situasi sekarang, memang corona ini negatifnya banyak banget. Tapi kalau misalnya mau kita korek, ada aja sisi positifnya. Paling simpel, paling sederhana sisi positifnya adalah membuat kita jadi lebih waspada dan menjaga diri, menjaga kebersihan diri. Sebelum corona datang, saya ini kalau misalnya beli bakso, tahu, biasanya langsung makan dari plastiknya. Kalau misalnya beli cuanki, biasanya beli sama mie-nya yang plastiknya dimasukin sambil dimasak pun bisa langsung dimakan. Kalau misalnya saya melakukan aktivitas yang bersentuhan dengan orang lain biasa, tapi sekarang rasanya jadi benar-benar lebih berhati-hati. Saya kalau beli makanan, bakso tahu batagor gitu, biasanya bungkusnya langsung dibuka, makanya di atas piring, mau jadi steril. Tapi yang paling saya sebel dengan keadaan sekarang adalah ketika ketemu Pak Oga di pinggir jalan. Ada yang biasanya putaran-putaran balik itu ya.
biasanya saya ngasih ya ngasih aja. Tapi kalau sekarang ngasih, kan mereka tuh kadang nggak ada kalengnya gitu, jadi nyomot tangan kita gitu. Pas mau ngasih dicomot gitu, saya merasa ini kotor gitu ya, takutnya bekas apa. Jadi di mobil tuh langsung sedia hand sanitizer. Kalau dulu mah nggak, biasa aja. Jadi harusnya Pak Oga itu bawa ini ya, kaleng tenggo ya. Jadi udah kecrek-kecrek tuh enak. Tapi kalau sekarang diambil gitu. Makanya kalau habis nyetir, habis ngasih pasti langsung gini. Bersihin dulu pakai hand sanitizer. Tapi ada sisi baiknya. Dalam bagian ini ketika new normal mengajarkan kita untuk rajin mencuci tangan, sebagai anak Tuhan yang lahir baru juga kita harus mengawasi diri dalam kebenaran. Perhatikan sekali lagi ayat yang ke-6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, beda sebelum kita kenal Tuhan dan sekarang setelah kenal Tuhan. Kalau dulu kita ngapain aja dengan tangan kita, melakukan pekerjaan kita, melakukan banyak hal yang Tuhan tidak suka dengan pekerjaan kita, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang setelah kita terima Yesus, harus ada jalur yang jelas. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita harus berada dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Gak bisa lagi anak Tuhan sekarang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh dunia yang Tuhan tidak perkenan. Anak-anak Tuhan harus pandai belajar memilih pekerjaan tangan yang dikerjakan. Harus sesuai dengan kebenaran Tuhan dan kekudusan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita sadari dalam keadaan sekarang ini, di dalam Tuhan kita sudah lahir baru. Harusnya kita punya aturan-aturan baru yang membawa kita, membimbing kita semakin dekat sama Tuhan. Apa yang dulu kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, gak boleh lagi kita kerjakan saat ini. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melakukan tatanan baru sebagai pengikut Kristus. Dimulai dari kita menyadari bahwa dosa itu ada di sekitar kita, menyadari bahwa kita ini lemah, masih bisa jatuh dalam dosa, kemudian hindari agar kita tidak bertemu dengan kesempatan yang membuat kita jatuh kembali dalam dosa. Kemudian jaga perkataan kita harus mengandung kebenaran, memberkati banyak orang, bukan perkataan yang penuh dengan makian, kutukan, sumpah serapah yang banyak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bijaklah dalam bergaul, pandailah memilih dengan siapa kita bergaul. Dan kalau orang itu nggak benar, mari kita yang menjadi jawaban buat dia, bukan kita yang jadi sama dengan dia. Kemudian yang terakhir, awasi selalu diri kita dalam kebenaran. Apapun yang sudah kita kerjakan, pekerjaan tangan kita, setiap hari ketika kita habis melakukan aktivitas panjang hari, malam hari datang kepada Tuhan, minta Tuhan untuk Tuhan selidiki aku. Tuhan lihat pekerjaan tanganku sepanjang hari ini, apakah menyukakan Tuhan atau tidak. Kalau ada yang tidak menyenangkan buat Tuhan, kalau ada yang mendukakan hati Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tapi setiap hari basuh tangan kita sebagai lambang bahwa kita tidak bersalah, sebagai lambang bahwa kita mau terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Awasi setiap pekerjaan tangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita terima pagi ini. Dalam keadaan seperti ini memang saya gak pernah bilang kita hidup dalam kondisi yang mudah. Saya tahu bahwa ini masa yang sulit, bahkan bagi beberapa orang ini sangat terasa sulit. Tapi saya mau ajak kita semua percaya bahkan dalam masa sulit Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan kita. Dalam banyak hal negatif pasti ada hal positif yang bisa kita pelajari dari segala sesuatu yang terjadi saat ini. Kami rindukan Kau Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Seiring batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta Kau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku hidup harianmu
kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Kami mau belajar menyadari Tuhan bahwa hidup kami saat ini adalah hidup yang baru, bahwa kami adalah ciptaan baru ketika kami percaya Engkau Tuhan, bahwa kami harus punya aturan-aturan, tatanan hidup yang baru yang gak boleh sama seperti ketika kami belum kenal Tuhan, gak boleh sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk menyadari dan menghindari dosa. Ajar kami untuk menang atas dosa, tidak jatuh bangun pada dosa. Ajar kami juga Tuhan untuk memperkatakan segala sesuatu yang baik, seperti seseorang yang menyampaikan firman Tuhan, punya perkataan yang penuh dengan kebenaran, punya perkataan yang membangun, punya perkataan yang memberikan dampak baik Tuhan. Ampuni kalau selama ini banyak perkataan kami, jauh lebih banyak sumpah serapah, jauh lebih banyak kutuk, jauh lebih banyak perkataan yang kami gak pikirkan terlebih dahulu Tuhan. Mulai saat ini ajar kami untuk memperkatakan segala sesuatu lebih bijaksana lagi Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar Tuhan, lebih bijak dalam bergaul Tuhan, dalam pertemanan kami, dalam persahabatan, dalam persaudaraan kami. Ajar kami untuk bijaksana bergaul Tuhan Yesus. Ajar kami juga untuk memberikan dampak positif bagi teman-teman di sekitar kami Tuhan Yesus. Ajar kami juga supaya melalui kami banyak orang-orang di sekitar kami dimenangkan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga rindu Tuhan, dalam setiap pekerjaan tangan kami, Engkau yang selalu memberikan hikmat kepada kami, agar kami tetap mengawasi setiap pekerjaan tangan kami, agar semuanya kami lakukan dalam kebenaran Tuhan. Ampuni kami kalau kami pernah bekerja, kami pernah melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan hanya melakukan yang benar, hanya melakukan yang kudus, hanya melakukan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus dalam diri kami selalu mampukan kami. Kami tahu kami penuh dengan keterbatasan Tuhan. Kami tahu kami penuh dengan kemungkinan jatuh dalam dosa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat yang selalu menopang kami akan sanggup memampukan kami menjadi pribadi yang lebih mencintai Tuhan dan punya hidup baru dengan tatanan kehidupan baru yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami mau jadi pribadi yang berbeda sebelum kami lahir baru dan saat ini ketika lahir baru, sehingga nama-Mu akan diagungkan, dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur karena Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu, dan kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Dan tiba waktunya kami akan memberikan persembahan kami, mengembalikan persepuluhan kami ke Tuhan yang menguduskan, menyucikan, sehingga persembahan dan persepuluhan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya.
kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau, dan kiranya kami mendapatkan kekuatan dan peneguhan di dalam iman dan pengharapan kami. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Engkau yang menyertai sepanjang perjalanan kami pulang. Kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami, bersukacita di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Perhatian dan kasih sayang dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, pekerjaan dan usahamu dibuat Tuhan berhasil. Studimu diberkati Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat keberhasilan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.